Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Aryu dengan stambuk A2212179 dari kelas A. Pada tujuan pembuatan video kali ini adalah sebagai tugas ujian tengah semester saya dalam mata pelajaran pengantar pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi. Yang pertama, hakikat manusia dan pengembangannya, dan yang kedua, definisi dan unsur-unsur pendidikan. Ya, langsung saja kita bahas tentang materi pertama, yaitu hakikat manusia dan pengembangannya. Jadi, yang pertama kita bahas itu adalah sifat hakikat manusia. Manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, kemudian membedakan dengan makhluk yang lain. Kelebihan tersebut adalah karena manusia memiliki akal dan pikiran. Dengan akal dan pikirannya, manusia mampu membudidayakan lingkungannya untuk kepentingan hidup manusia itu sendiri. Dengan akalnya, manusia dapat mengenal dan menerima berbagai konsep dan norma untuk mengatur kehidupannya. Di samping sebagai makhluk berpikir atau homo sapiens, dan kemampuan pikirnya juga manusia disebut sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk berbudaya, dan makhluk religius atau makhluk bermoral. Uraian lebih detail mengenai ketiga pandangan tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, pandangan psikoanalitik. Kelompok ini berpendapat bahwa perilaku manusia pada dasarnya digerakkan dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang dimiliki. Tahapan berikutnya muncul aliran neolitik yang tentang berpegang pada tiga aspek struktur kepribadian manusia tersebut. Tetapi aliran ini lebih menegakkan ego sangat penting sebagai pusat kepribadian manusia, yang tidak hanya berfungsi merealisasikan dorongan yang muncul, tetapi dengan egonya manusia akan lebih rasional dan bertanggung jawab atas perilaku intelektual dan sosialnya. Dan yang kedua, pandangan humanistik. Karl Marx, yang merupakan tokoh utama aliran ini, menolak pendapat psikoanalitik yang berpendapat bahwa manusia tidak rasional. Roges lebih menekankan bahwa manusia mempunyai dorongan terhadap dirinya sendiri untuk berperilaku positif. Dalam pandangan ini disebut bahwa manusia bersifat rasional dan tersosialisasikan, serta mampu menentukan sendiri nasibnya, termasuk mengontrol dan mengatur dirinya sendiri. Dan yang ketiga, pandangan Martin Buber. Aliran yang berkembang pada tahun 1961 ini berpendapat bahwa manusia yakni suatu keberadaannya berpotensi, tetapi dihadapkan pada kesempatan yang mengontrol potensi perkembangan manusia. Manusia menjadi pusat ketergantungan dunia karena manusia mengandung kemungkinan baik dan buruknya. Yang kedua, akan berkembang secara tidak terduga. Dan yang keempat, pandangan behavioristik. Kelompok ini berpendapat bahwa perilaku manusia adalah reaksi dan adaptasi dari lingkungan sekitarnya, sehingga tingkah laku manusia sepenuhnya dikontrol oleh faktor-faktor yang datang dari luar. Pada kelahirannya manusia bersifat netral. Perkembangan kepribadian individu sepenuhnya tergantung pada lingkungan. Aliran ini sama sekali tidak dihargai potensi yang dimiliki individu dan mengingkari adanya kemauan individu. Ya, kita masuk pada materi kedua, yaitu definisi dan unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, di sini kita akan membahas dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi, keunikan, dan dinamikanya. Manusia merupakan makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Sifat bawaan manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial adalah suatu kesatuan bulat yang perlu dioptimalkan secara seimbang, selaras, dan generasi. Manusia membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan orang lain dalam mempertahankan hidup dan menyukseskan segala usahanya dalam mengerjakan keberhasilan dalam kehidupannya. Melalui kerjasama dengan individu lainnya, manusia dapat menciptakan kebudayaan. Dengan demikian, hal ini yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya.
Pada hakikatnya, kesatuan integral dan potensi-potensi yang ada pada diri manusia yang terdiri dari yang pertama manusia sebagai makhluk individu, yang kedua manusia sebagai makhluk sosial, dan yang ketiga manusia sebagai makhluk moral, dan yang terakhir dimensi keberagaman. Keempat hakikat manusia tersebut di atas dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, manusia sebagai individual. Salah satu perwujudan individual manusia yaitu dengan adanya kesadaran manusia terhadap dirinya sendiri. Makhluk sebagai individu merupakan suatu kenyataan yang real dalam berdasarkan manusia. Semakin manusia sadar akan dirinya sendiri, maka semakin sadar manusia akan kesemestaan. Kita masuk di bagian A, pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani yakni pedagogia dan pedagogios. Pedagogios berarti pendidikan, sedangkan pedagogios berarti ilmu pendidikan. Jika berdasarkan arti keduanya yang dijadikan sumber pengertian pendidikan, maka pedagogios yang berarti anak dan agoge yang berarti membimbing, sehingga hampir sama dengan ilmu pendidikan yang berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan merenung tentang gejala-gejala perubahan mendidik. Pendidikan seperti sifat yaitu manusia mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks, maka tidak sebuah batasan pun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Untuk memberi pemahaman akan batasan pendidikan berikut ini dikemukakan beberapa batasan pendidikan dari para ahli, yaitu yang pertama, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha kedewasaan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan atau Kamus Besar Indonesia. Dan yang kedua, pendidikan ialah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup, dengan memberikan pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Dan yang ketiga, Hibiwisya 2003 menyatakan dalam pengertian luas pendidikan merupakan sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku. Pendidikan berarti, dan yang keempat, pendidikan berarti tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan seperti sekolah dan madrasah yang digunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dan menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan sebagainya. Dan yang kelima, dalam arti luas, pendidikan meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, dan keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyimpan agar dapat memenuhi fungsi hidupnya. Dan yang keenam, menurut John Dewey, pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental baik menyangkut daya berpikir atau daya intelektual. Dan yang ketujuh, pendidikan adalah usaha sadar dan tercerna untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Dan yang kedelapan, Noto Atmojo, pendidikan adalah semua usaha atau upaya yang sudah direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik kelompok individu maupun masyarakat, sehingga mereka akan melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Dan yang kesembilan, Mudharjo, pendidikan merupakan upaya dasar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, serta pemerintah dengan melalui pengajaran atau latihan, kegiatan bimbingan yang berlangsung dalam sekolah dan di luar sekolah sepanjang hidupnya yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik.
Kita masuk di bagian C, yaitu unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan melibatkan banyak hal, diantaranya yang pertama peserta didik. Peserta didik atau tanpa pandang usia merupakan subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya selaku pribadi yang memiliki ciri khas atau otonomi untuk mengembangkan dirinya. Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik yaitu individu yang memiliki potensi fisik dan fiksi yang khas sehingga merupakan insan yang unik. Dan yang kedua, individu yang sedang berkembang. Terjadinya perubahan dalam diri peserta didik secara wajar. Proses perkembangan ini melalui suatu rangkaian atau fase yang selalu berbeda dengan fase lainnya. Dan yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Dalam proses perkembangannya, seperti pendidik membutuhkan bantuan dan bimbingan. Hal ini disebabkan karena keadaannya yang tidak berdaya sehingga membutuhkan bantuan dan adanya kemampuan untuk mengembangkan dirinya sehingga membutuhkan bimbingan. Dan yang kedua, pendidik atau guru. Guru merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik atau siswa. Dalam melaksanakan tugas yang maha berat ini, pendidik atau guru harus memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau unsur seni, iptek serta kewibawaan. Guru akan memiliki pengaruh dan mampu mempengaruhi peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru yang memiliki wibawa dan takstu akan menjadi idola dan dirindu oleh peserta didiknya. Guru yang memiliki kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa menjadi teladan yang baik bagi peserta didik.